Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Salam Katolikos. Tidak diragukan lagi, kalau Maria selalu punya tempat istimewa di hati orang Katolik. Kedekatan orang Katolik dengan Bunda Maria dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, dengan berdevosi, doa rosario, novena 3 kali Salam Maria, dan seterusnya. Tujuannya cuma satu, supaya lebih dekat dengan putranya Tuhan Yesus. Mungkin istilah Latin yang terkenal adalah Ad Mariam, per Jesum, atau bersama Maria menuju Yesus. Tentu orang bisa saja berkomunikasi langsung dengan Yesus, namun kebanyakan orang Katolik merasa suka jika melalui Bunda Maria. Alasannya sederhana, karena Yesus adalah anaknya Maria. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih dekat dengan Yesus, kecuali hanya Bunda Maria. Maka dengan itu, umat Katolik ketika berdevosi pada Maria, maka sesungguhnya umat Katolik sedang belajar dari Maria. Belajar untuk taat dan rendah hati, belajar untuk hidup kudus seperti Bunda Maria. Sebab hanya dengan kekudusan, kita bisa lebih dekat dengan Yesus seperti Bunda Maria. Sebab di antara semua tokoh Alkitab, Marialah yang paling menonjol. Satu-satunya wanita yang layak untuk dipilih Bapa untuk mengandung dan melahirkan penyelamat. Peran istimewa Maria sebagai ibu Yesus, tempat Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, telah menggeser pemahaman manusia dari tabut perjanjian yang lama ke tabut perjanjian yang baru. Bahwa tabut perjanjian lama berisi firman Tuhan yang menjadi batu, namun berbeda dengan rahim Maria. Rahim Maria berisi firman Tuhan yang menjadi manusia. Dengan demikian menjadi jelas bahwa sesungguhnya tabut perjanjian lama itu adalah gambaran tentang Maria, sang tabut perjanjian yang baru. Gelar atau sebutan tabut perjanjian baru untuk Bunda Maria bukan sebutan tanpa dasar. Gelar ini begitu sangat meyakinkan dengan dasar-dasar Alkitabiah. Dan di video ini, saya akan menunjukkan bahwa penolakan Protestan terhadap gelar Maria sebagai tabut perjanjian baru justru tidak berdasar, alias salah dalam melihat dan menafsirkan Alkitab. Bahwa sebutan Maria sebagai tabut perjanjian baru adalah sebuah kebenaran yang mesti dipegang dan diakui oleh seluruh pengikut Kristus. Sekarang mari kita lihat hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Untuk membuktikan bahwa sesungguhnya tabut perjanjian baru itu adalah Bunda Maria. Dalam pembuktian berikut ini, saya akan tampilkan ke layar ayat-ayat yang saling berhubungan, yang satu dari perjanjian lama dan yang lain dari perjanjian baru. Dengan maksud, agar kalian semua bisa melihat bahwa perjanjian baru akan menyempurnakan perjanjian lama. Atau istilah yang lebih tepat ialah, perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. Jadi tabut perjanjian lama digenapi Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. Mari kita mulai. 2 Tawarik 6, ayat 11. Di sanalah aku menaruh tabut perjanjian lama antara Tuhan dan umatnya Israel. Penggenapannya. Elisabet, istri Saharia berkata, ia mengingat perjanjiannya yang kudus. Lukas 1, ayat 72. Selanjutnya, perjanjian baru oleh darahku. Lukas 22, ayat 20. Berikutnya, firman itu ditulis oleh Tuhan pada loh batu. Keluaran 25, ayat 10, yang kemudian ditempatkan di dalam tabut. Ulangan 10, ayat 1. Penggenapannya. Yohanes 1. Firman Allah menjadi manusia. Dikandung di dalam Maria, Maria membawa firman Allah. Lukas 2, ayat 38. Selanjutnya, Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Penggenapannya. Pembaharuan perjanjian melalui kematian Yesus, yang meneguhkan perjanjian baru,
antara Allah dengan manusia. Matius 26, ayat 28. Berikutnya, 1 Raja-Raja 8, ayat 7. Kerubi mengembangkan sayapnya di atasnya, dan menaungi tabut itu. Penggenapannya. Di Lukas 1, ayat 35. Roh Kudus akan turun atas Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria. Berikutnya, 2 Samuel 6, ayat 14. Ketika tabut yang membawa firman Tuhan kembali, Daud melompat-lompat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Penggenapannya. Ketika Maria datang ke hadapan Elisabet sambil membawa firman Tuhan, bayi itu melonjak kegirangan di dalam rahim Elisabet. Lukas 2, ayat 38. Berikutnya, 2 Samuel 6, ayat 11. Tabut yang membawa firman Tuhan, dibawa ke rumah Obed-Edom selama 3 bulan, dan membawa berkat bagi seluruh keluarga. Penggenapannya, di Lukas 1 ayat 56. Maria membawa sabda Allah di dalam rahimnya, pergi ke rumah Elisabet selama 3 bulan, di mana dia menjadi berkat. Selanjutnya, 1 Samuel 4, ayat 11. Tabut direbut dan dibawa ke negeri asing, lalu dikembalikan, 1 Samuel 6, ayat 13. Penggenapannya. Maria dibuang ke negeri asing di Mesir, dan kemudian kembali. Matius 2, ayat 14. Selanjutnya, Yeremia 3 ayat 16. Dikatakan, tabut perjanjian lama menghilang, dan tidak akan pernah kembali. Penggenapannya, di Wahyu 11 ayat 19. Yaitu tabut perjanjian baru, menampakkan dirinya sebagai Maria. Keluaran 30 ayat 26. Berbicara tentang tabut itu, berada di bait Allah di bumi. Sedangkan di Wahyu 11, ayat 19. Menerangkan Maria, tabut perjanjian baru, ada di bait Allah di surga. Lalu Yosua 4, ayat 3-5. Yosua memanggil ke-12 orang, untuk membawa 12 batu yang melambangkan suku-suku Israel. Berjalanlah di depan tabut Tuhan, Allahmu. Penggenapannya, di Wahyu 12, ayat 1, dan Wahyu 11 ayat 19. Menerangkan tabut perjanjian baru, yaitu Maria dengan mahkota 12 bintang, yang melambangkan 12 suku Israel. Berikutnya, Yosua 6. Bangsa Israel mengelilingi Yerikho dengan tabut perjanjian, dan meniup trompet selama 7 hari sebelum kemenangan mereka. Penggenapan ayat ini, di Wahyu 8, ayat 11. Para malaikat meniup 7 trompet, untuk mengumumkan kemenangan atas setan, sebelum diperkenalkannya Maria, tabut perjanjian baru, yang mendahului pertempuran terakhir di surga. Wahyu 12. Demikianlah ayat-ayat ini, telah menggambarkan sosok Maria, yang adalah sang tabut perjanjian baru. Supaya lebih lengkap, mari kita lihat dan dengarkan, apa yang dikatakan bapak-bapak gereja awal, tentang Maria, sebagai penggenapan dari tabut perjanjian lama. Atau yang disebut sebagai tradisi suci gereja. Pertama, Santo Hippolytus. Maria adalah tabut yang dibentuk dari kayu yang tidak lapuk. Sebab dengan ini dinyatakan bahwa tabernakelnya dilepaskan dari kelapukan dan kerusakan. Kedua, Santo Athanasius dari Alexandria. O perawan yang terhormat, sungguh engkau lebih mulia daripada semua yang mulia. Sebab siapakah yang sama mulianya, o tempat kediaman Sang Sabda Tuhan? Dengan siapakah dari antara makhluk ciptaan akan kubandingkan engkau, o perawan? Engkau lebih mulia dari mereka semua, o tabut perjanjian, yang diliputi oleh kemurnian bukan oleh emas. Engkau adalah tabut, di mana ditemukan bejana emas, yang mengandung roti mana yang sesungguhnya, yaitu daging di mana keilahian tinggal menetap. Ketiga, Santo Gregorius, sang pembuat mukjizat. Mari menyanyikan melodi yang diajarkan kepada kita oleh harpa Raja Daud, dan mengatakan, bangunlah, oh Tuhan, ke tempat perhentianmu. Engkau dan tabut tempat kudusmu. Sebab sesungguhnya, perawan Maria adalah sebuah tabut yang dilapisi dengan emas,
baik di sisi dalam maupun luar, bahwa ia telah menerima seluruh kekayaan tempat kudus itu. Berdasarkan semua dasar tersebut, maka Gereja Katolik mengajarkan sebagai berikut. Maria, yang di dalamnya Tuhan sendiri tinggal, adalah Putri Sion secara pribadi, tabut perjanjian dan tempat di mana kemuliaan Tuhan bertahta. Ia adalah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Penuh rahmat, Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia yang mengambil tempat tinggal di dalamnya, dan hendak Ia berikan kepada dunia. Katekismus Gereja Katolik, nomor 2676. Sampai di sini, saya rasa sangat jelas bahwa sama sekali tidak diragukan bahwa sesungguhnya tabut perjanjian itu adalah Bunda Maria. Kalau kita tengok sedikit ke belakang, bahwa tabut perjanjian lama membawa firman Tuhan yang menjadi batu, yaitu 10 perintah Allah. Sedangkan Maria membawa firman Tuhan yang menjadi manusia ketika dia mengandung Yesus. Tabut itu sendiri bukan firman Tuhan, tetapi itu cukup penting dalam kaitannya dengan Maria. Tabut perjanjian menghilang dalam 1 Samuel 4, ayat 11, tetapi ditemukan kembali di 1 Samuel 6, ayat 4. Lalu akhirnya menghilang lagi selama penaklukan Babel, 600 tahun sebelum Masehi, dan tidak pernah terlihat lagi sampai hari ini. Begitu banyak orang masih terus mencari tabut tersebut di seluruh Israel, tapi tidak pernah ketemu. Dan memang, sampai kapanpun tidak akan ketemu. Sebab tabut perjanjian lama adalah gambaran tentang Maria sebagai tabut perjanjian yang baru, yaitu tabut yang sesungguhnya. Jadi ketika Maria tampil untuk mengandung dan melahirkan Kristus, saat itulah tabut perjanjian lama, secara misterius menghilang dari peredaran waktu. Jadi kita tidak perlu mencari tahu di mana tabut tersebut berada, karena itu percuma, buang-buang energi. Biarkan Protestan terus mencari dan memprotes seumur hidup mereka. Tapi bagi kita yang Katolik, kita percaya bahwa tabut perjanjian baru sekarang sudah berada di surga, yaitu Bunda Maria, Ibu Tuhan Yesus. Sebab itulah yang disimpulkan gereja, yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.